Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta Radar Jazirah dimanapun berada, begitu banyak kisah di zaman Nabi yang menjadikan pelajaran dan mengimani setiap kisah yang tercantum dalam Al-Quran. Sahabat Radar Jazirah dimanapun berada, kali ini kita berjumpa kembali dan akan berkisah tentang kisah di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu asal mula telinga manusia, khususnya perempuan, dilobangi untuk diberi anting atau giwang. Namun sebelum lanjut, jangan lupa menekan tombol subscribe, like, dan di-share. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam menikahi Siti Hajar, istri kedua Nabi Ibrahim ini melahirkan Ismail. Menurut Qatadah bin An-Nu'man, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam telah berusia 85 tahun. Dalam perjalanannya, Siti Hajar seringkali berani menentang omongan Siti Sarah. Saking jengkelnya, suatu ketika Siti Sarah mengucapkan sumpah yang berat, yaitu akan memotong daging Siti Hajar. Hanya saja, tatkala kemarahan Siti Sarah mereda, dia merasa bingung akan sumpahnya. Siti Sarah pun menceritakan tentang sumpahnya itu kepada sang suami. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam memberinya fatwa. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Lubangilah kedua telinganya, Hajar." Perintah itu dilaksanakannya. Inilah asal mula telinga dilubangi untuk memasang anting-anting. Hari-hari berikutnya Siti Sarah berkata kepada Ibrahim, "Aku tidak mau tinggal bersama Hajar dalam suatu tempat." Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk tidak meninggalkan Sarah dan memerintahkannya membawa Siti Hajar dan Ismail ke Al-Haram atau Tanah Haram. Pada saat itu Ismail masih menyusui. Nabi Ibrahim menaikkan Ismail dan ibunya ke atas seekor unta. Dia membawa wadah air dan kantong yang berisi tepung pergi ke Mekah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan mereka berdua di Tanah Haram yang menjadi tempat Al-Bait Asy-Syarif, rumah yang mulia. Pada saat itu tanah tersebut berupa bukit merah. Di sana Nabi Ibrahim alaihissalam membangun sebuah rumah dari anjang-anjang pohon. Dia meninggalkan mereka berdua dengan wadah air dan kantong yang berisi tepung. Ketika Ibrahim hendak meninggalkan mereka berdua, Hajar berkata kepadanya, "Engkau mau pergi kemana?" Ibrahim menjawab, "Ke daerah Syam." Hajar berkata, "Mengapa engkau pergi dan meninggalkan kami di tempat yang tidak ada pepohonan, tidak ada air, dan tidak ada orang?" Hajar terus bertanya beberapa kali kepada Ibrahim, tetapi Ibrahim tidak menoleh kepadanya. Quran surat 14:37. Akhirnya Hajar berkata, "Apakah Allah menyuruhmu melakukan ini?" Ibrahim berkata, "Iya." Hajar berkata, "Kalau begitu silahkan pergi. Dia tidak akan menelantarkan kami." Ibrahim pun pergi sambil berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Kisah ini dinukil dari karya Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas 1448 sampai 1522 yang diterjemahkan oleh Abdul Halim berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-tokoh Sepanjang Zaman. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas adalah salah seorang sejarawan Mesir yang paling penting pada zamannya. Semoga bermanfaat, mudah-mudahan dapat menambah wawasan hasanah keilmuan kita untuk lebih selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sudah kita dapatkan dan apa yang kita jalani saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.